Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi dalam program Ngeteh Nong. Nah, tapi karena bulan puasa, tehnya nggak ada, pisang gorengnya Teh nggak ada. imajinasi. Iya. Jadi ini imajinasi aja ngetehnya ya, menuju maghrib kita Menuju ya. maghrib, Pak. Nah, tamu saya seperti biasa mendatangkan Bung Ray Rangkuti ya, pengamat politik yang ngehits ya, terus menghits apalagi setelah pemilu ini. Waktu pemilu juga rame terus. Nah, setelah pemilu juga masih terus pernyataannya di mana-mana. Nah, saya juga ingin kita mendengarkan analisa terbarunya nih terkait setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 yang telah disampaikan oleh KPU 20 Maret yang lalu ya. Tapi itu bukan berarti pemilunya udah selesai. Betul, betul. Karena setelah ini kemudian masih ada gugatan-gugatan dari dua belah pihak ya. Jadi ada yang ke MK gitu ya, dari 0103. Tapi kita masih mendengar juga ada niat untuk melakukan angket ya. Meskipun angket ini mungkin tidak langsung berhubungan dengan hasil pemilu ya, tapi setidaknya memberi warna dan membuktikan apa yang menjadi dugaan banyak orang selama ini, bahwa ada pengaruh kekuasaan yang begitu besar dalam pemenangan Pak Prabowo gitu. Prabowo Gibran ya. Prabowo Gibran gitu. Karena menarik juga sih menurut saya. Ini kan juga kali pertama kita melihat partainya presiden terpilih itu justru anjlok gitu. Kan kalau Gerindra ya maksudnya Gerindra ya. dalam ini kan kalau dulu. Jadi enggak dengan sedih. Jadi kalau dulu kayak SBY Demokrat kan tinggi naik, gitu ya. Jokowi PDI seimbang lah gitu. Ini kok presidennya terpilih, partainya anjlok. Baik partainya yang dikelola oleh Pak Prabowo maupun partai yang diidentifikasi dengan Pak Jokowi kan. PDIP. Dalam ini adalah PSI, enggak. Oh, yang PSI, gitu, betul-betul. Sama, partainya kan, Jokowi kan, katanya ya. Nggak nyampe juga kan ke angka 4% sebagaimana target mereka gitu. Jadi kalau kemarin tuh Pak Ganjar mengatakan ini semacam anomali, salah satunya itu gitu. Ini kali pertama kita lihat ada hubungan antara pemilihan presiden langsung dengan anjloknya suara partai pendukung utama dari calon presiden yang bersangkutan gitu. Nah, yang naik adalah Golkar gitu. Sementara Golkar kan bukan satu di antara dua tokoh ini sama sekali nggak punya keterkaitan struktural kan gitu. Dia kandidatnya itu bukan berasal dari Golkar ya. Prabowo ya Gerindra kan, sementara Gibran ya dianggap independen lah. Gibran itu karena nggak punya partai dan sebagainya, dan nggak bisa diklaim oleh Golkar juga sebagai kader Golkar gitu, nggak ada ya gitu. Karena saat itu waktu mau digolkarkan kan nggak jadi gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi kalau disebut ada apa namanya itu anomali gitu dan sebagainya itu, saya kira wajar gitu. Makanya cuma itu kan asumsi, dugaan. Dan oleh karena itu harus didorong dalam bentuk salah satunya angket itu. Kalau yang terkait dengan prosesnya, tahapannya macam-macam ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Termasuk yang di dalamnya kan yang menarik pemilu ini. Ya, itu di Mahkamah Konstitusi. Kan. Termasuk yang menarik ini menurut saya adalah naiknya elektabilitas dari 3 partai politik pendukung 01. Dalam ini PKB, Nasdem maupun PKS gitu. Padahal mereka ini kan sebetulnya yang bersaing visi itu adalah 01 dengan 02. Kan kalau 03 itu kan ngikut nih di 02 sebenarnya kan. Bagian dari visinya sama dengan 02. Melanjutkan itu kan. Ya, jadi partai politik pendukung utama 02 turun, tapi justru partai politik perubahan itu naik semua tuh gitu. Nah, yang naik itu kan cuma 2 di koalisi 02, PAN dengan Golkar. Gitu. Sementara Demokrat dan Gerindra mengalami penurunan gitu. Nah, ini yang mungkin kita semua tadi dengan diktum yang dipakai oleh Pak Ganjar itu sebagai ini ada anomali gitu ya. Mengapa partai yang justru head to head mestinya gitu ya, secara visi lah ya, dengan Pak Prabowo justru naik gitu. Nah, sementara partai yang mendukung Pak Prabowo kelanjutan justru turun. Nah, cuman presidennya gitu. Nah, dalam rangka itulah, apakah benar ada dugaan bahwa salah satunya kan penggunaan bansos, politik gitu ya, bansos ya. Politik bansos gitu.
Nah, yang kedua adalah soal penggunaan aparatus keamanan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah soal kalau manipulasi suara-suara nanti ke MK tuh gitu ya. Termasuk soal ASN, kepala desa yang dikerahkan dan sebagainya. Nah, di situ yang perlu diselidiki oleh angket itu gitu. Dan salah satu dari 4 ini setidaknya mulai diakui oleh pemerintah bahwa itu sebetulnya nggak tepat, yaitu penyebaran bansos. Karena seperti kita ketahui, Menteri Dalam Negeri berdasarkan himbauan dari KPK mau mengatur nih, mengeluarkan keputusan peraturan pengaturan terkait dengan penyebaran bansos menjelang Pilkada 2004 yang akan datang. Loh, jadi katanya dilarang 2 bulan sebelum sedang pelaksanaan mereka rencanakan di mana salah satu aturannya itu adalah timingnya kan, harus 2 bulan sebelum Pilkada nggak ada lagi bansos. Nggak ada lagi bansos. Nah, di Pilpres kita bablas kok di sini mau diatur gitu. Itu kan artinya secara tidak langsung mengakui bahwa ada efek dari pemberian bansos kepada masyarakat itu terhadap terpilihan seseorang, sehingga perlu diatur gitu. Dan itu yang berulang kali dulu saya ingatkan, kan saya selalu mengatakan minimal 1 minggu sebelum Pilpres stop pemberian bansos. Mungkin karena didengar oleh Pak Jokowi dia memang stop kan pemberian bansos itu 1 minggu sebelum. Tapi itu kan sudah terlalu dekat antara kita memberi bansos dengan masyarakat yang merasa kebaikan atas bansos itu terasa gitu. Itulah yang disebut di dalam pemilu yang demokratik itu tidak adil gitu. Kenapa tidak adil? Karena orang mendapatkan kelimpahan suara karena ada praktek pemberian yang disebut dengan bansos yang kandidat yang lain pasti tidak bisa melakukannya. Iya, gitu. Nggak bisa ngelawannya karena kan dananya kan gila-gilaan dan itu langsung. Bukan hanya itu, karena kan kalau orang lain melakukannya itu politik uang namanya. Kategorinya masuk kepada politik uang. Sementara kalau bansos karena itu program pemerintah sah macam-macam. Iya, konstitusional jelas, gitu ya. Tapi kelihatan punya hubungan dengan keterpilihan orang ya, ataupun punya hubungan dengan pengarahan terhadap pemilih untuk memilih kandidat tertentu yang dianggap dekat dengan bansos ini gitu. Nah ini kalau di dalam pemilu yang demokratik ini namanya nggak adil. Karena orang nggak punya akses yang sama terhadap situasi yang sama gitu. Lebih-lebih yang Anda bagikan itu adalah uang negara, bukan uang sendiri, bukan macam-macam dan sebagainya gitu. Nah dalam rangka itulah kalau saya sangat mendukung kalau betul-betul angket itu dilakukan. Karena kita melihat atau meskipun dalam bentuk dugaan tentu saja karena belum diangket ya kan, ada praktek yang menciderai prinsip-prinsip pengelolaan pemilu yang demokratik. Apa itu ya? Salah satunya ada penggunaan kekuasaan itu. Gitu. Selain bansos yang dekat dengan yang kita sebutkan itu tadi, kan juga ada soal dugaan penggunaan aparat untuk mengerahkan pilihan orang kepada satu paslon tertentu. Nah itu juga perlu diselidiki benar enggaknya gitu ya, kecurigaan itu. Nah cuma kan angket ini sekarang mau dikaburkan oleh orang dengan menyebut pemakzulan itu ya, arahnya itu. Jadi orang pada takut kan kalau soal itu. Padahal menurut saya tidak mesti harus dimakzulkan. Angket itu sudah puluhan kali dilakukan. Hal yang biasa lah ya sebenarnya ya. Saya kira di luar Gus Dur ya, belum pernah ada yang sampai ke pemakzulan. Waktu di era SBY katanya 2 kali kan. Di era SBY puluhan. Oh puluhan kali justru ya. Tapi yang ramai itu kan Senturi. Yang paling besar itu adalah Senturi. Yang paling dekat dengan peristiwa kita adalah Bang Senturi. Tapi banyak angket yang di zamannya Pak SBY itu yang lokal. Dan SBY adem-adem aja tuh ya, nggak ada. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam sejarahnya angket ini nggak pernah sampai ke pemakzulan. Gitu. Bahkan Senturi yang luar biasa hebat, sampai gila itu ya. Ujungnya cuman rekomendasi ke KPK, penegak hukum dan sebagainya gitu. Bagi saya sendiri, saya nggak punya tendensi ini pemakzulan, tapi mengungkap fakta bahwa politik uang, penggunaan aparat, pengarahan ASN dan juga kepala desa itu penting, karena itu merusak
apa namanya itu tatanan demokrasi kita, pemilu yang adil, pemilu yang jurdil gitu, satu segi ya. Segi yang lain itu adalah kalau kita nggak hentikan model yang seperti ini bisa saja akan terjadi di pilkada-pilkada dan gejalanya mulai dikhawatirkan oleh baik KPK maupun oleh pemerintah. Yang saya katakan tadi, lo kok baru mau diatur sekarang, bukannya dari sejak kemarin-kemarin sebelum pemilu gitu ya. Mestinya kan Mendagri minta maaf dulu dong. Kenapa? Kenapa waktu zamannya Pak Jokowi bagi-bagi bansos beliau nggak tegur? Nggak gitu. Berani lah presidennya nah, atasannya. Dia, maksud saya kita aturlah kayak dulu, maksud saya gitu. Nah ini baru mereka mau atur. Bukan berarti saya nggak setuju ya. Saya setuju karena saya udah mengatakan memang ini harus ya. Cuman kalau kita lihat antara perlakuan pemerintah terhadap presiden dengan kepala desa ini ada dua sikap. Presidennya bablas. Dia sendiri yang ngaturnya, kapan dia merasa harus berhenti, dia berhenti, gitu loh ya. Sementara kepala daerah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri, itu satu. Nah yang kedua, itu juga menyiratkan bahwa KPK dan juga Menteri Dalam Negeri ya memiliki persepsi bahwa efek bansos itu cukup besar terhadap keterpilihan seseorang. Dan itu jelas tidak adil. Dan itu sebenarnya sempat juga terbuktikan kan lewat survei Kompas kan yang dibilang 80 berapa persen gitu, itu kan tinggi sekali ada keterkaitannya dengan seingat saya hampir berapa itu ya 60 juta sekian gitu alias berapa persen gitu mereka milih itu ya karena efek bansos itu ya, jadi tidak jelas sekali. Ya wajar sih ya kalau makanya menurut saya ya kalau angket ini nggak berlanjut bagi saya sih keterlaluan banget gitu. Artinya partai-partai di luar pengusung 02 nggak juga serius mengelola demokrasi ini gitu loh, Pak. Kalau angket ini, kalau proses DMK itu kan harus misalnya terbukti curang atau ada TSM dan lain-lain itu berdasarkan data-data gitu ya. Nah, Bung Rai, kalau misalnya untuk hak angket ini apakah dibutuhkan kayak semacam yaitu ada angka-angka kecurangan dan lain-lain atau sebenarnya sudah cukup seperti yang kita rasakan gitu. Tadi dibilang bahwa menurut mengutip Pak Ganjar misalnya ini pemilu sekarang ini ada semacam anomali gitu kan. Perolehan kandidat presiden dengan dengan partainya kok berbeda dan lain-lain. Nah, apakah angket itu bisa dilakukan, diputuskan berdasarkan cuma begitu aja, maksudnya bukan begitu aja, tapi berdasarkan kita ngelihatnya ini kok ada sesuatu gitu ya, atau orang juga sebenarnya ngerasa emang ada lain gitu kan, atau menunggu dulu misalnya adanya bukti bahwa ini kayak gitu. Menurut ini kan Bung Rai gimana? Angket ini kan putusan politik ya. Jadi putusan politik itu ukurannya di para politisi. Jadi artinya tidak membutuhkan seperti di MK ya. Gitu. Sehingga artinya sebenarnya lebih kepada political will atau ada keinginan dari para anggota DPR ini serius apa enggak sih mau membawa masalah nasional, masalah yang kita rasakan kemarin ini ke ini DPR gitu ya. Mungkin sedikit kita ulangi kisah di waktu Bang Senturi. Karena Bang Senturi itu saya juga terlibat dari awal tuh. Muncullah berbagai dugaan bahwa ada penarikan uang yang begitu besar dari kas negara untuk kepentingan pemilu juga ya waktu itu. Saat itu kepentingan untuk memompa satu bank, tetapi alasannya itu, tetapi dianggap dananya terlalu fantastis, gitu. Itu isu. Nah, saya masih ingat karena isu itu ada, saya kumpul dengan beberapa kawan, ya, kemudian seperti Effendi Ghazali, macam Sebastian Salang, macam-macam. Lalu kita bawa secari kertas, kita kejarlah 1-2 orang anggota DPR, ada Andi Rahmat, ada Bambang Susatyo, ada Ara Marwar Sirait saat itu masih di PDI Perjuangan. Tolong tanda tangan deh kalau kalian serius mau nyelidiki kasus Bang Senturi itu, ditandatangani oleh Andi Rahmat. Berapa orang waktu itu? Saat itu saya kira kita baru dapat 4-5 anggota DPR. Tapi uniknya karena memang suasananya udah terbangun ini harus angket.
setelah dibuat begitu itu, anggota DPR-nya sendiri yang nyari temannya sendiri gitu loh. Jadi setelah kita dapat 5 nama ini, yang 5 nama ini bersatu lagi. Udahlah kita cariin teman sendiri gitu, sampai dapat sekian suara, lalu mereka mengajukan ke rapat paripurna. Dan pengajuannya itu nggak lebih dari 3 lembar kok. Gitu. Iya, saya dengar itu kan juga dibuat dengan nggak ada data-data, no. Mereka hanya menyebut dugaan begini, kas negara begini, kerugiannya diduga segini, selesai. Nah, karena itu itu keputusan politik, ya di paripurna lolos, maka terjadilah ya hak angket itu, dan kita lihatlah bagaimana perdebatan di pansus itu terjadi, dan itu asik banget sebenarnya ya, masyarakat itu diperlihatkan kayak semacam diskusi debat yang bagus, yang cerdas gitu terkait kebijakan bagaimana sebuah keputusan dihasilkan ya. Nah, aku lihat kemarin dan juga kan kita melihat DPR itu jadi ada gunanya. Nah, iya gitu, bukan katanya sekedar TK kalau istilah Gus Dur itu ya. Nah, oleh karena itu kalau orang mengatakan angket ini berbahaya, enggak. Selain apakah angket itu dapat membuat kesimpulan, nah itu di ujungnya gitu. Di tengahnya ini sendiri terjadi apa yang Anda sebutkan tadi, Nong. Proses pencerdasan publik. Jadi kita nonton waktu demi waktu, pertanyaan-pertanyaan, jawaban, dramatisasi, macam-macam lah. Mau tidak mau kita baca tuh. Apa sih Bang Senturi itu? Apa sih yang disebut begini, yang begini gitu. Nah, saya sih memori itu betul-betul membayangi saya, sehingga kita nanti akan melihat juga perdebatan soal apa benar ada penggunaan aparatus negara, apa benar ada penggunaan aparat keamanan macam-macam, dana bansos dan seterusnya gitu. Termasuk kan kalau kita dengar kemarin misalnya Menteri Sosial udah mengakui kan saya cuma sekitar 70 triliun yang saya kelola. Nah, ini persis seperti Bang Senturi. Iya. Bang Senturi itu juga begitu. Ibu Sri Mulyani mengakui dikucurkan cuma sekian gitu, tetapi kok ada seperti kelebihan bayaran gitu. Dan dari LPSK itu ya. Iya, dan sebagainya itu. Jadi oleh karena itu menurut saya sudah sangat patutnya sebetulnya angket ini didorong. Itu bukan karena mau menjatuhkan Pak Jokowi, bla bla gitu. Menurut saya sih, kalau saya sendiri bukan ke situ, tetapi untuk mengklirkan apa yang menjadi asumsi kita selama ini. Kalau kita nggak klirkan, ya kita nggak punya dasar untuk, misalnya Menteri Dalam Negeri nggak punya dasar tuh membuat peraturan yang nanti itu. Dimana, kok tiba-tiba kok ujuk-ujuk ada aturan. Nah, kalau KPK mengatakan, saya berdasarkan KPK, ya penelitian KPK-nya nggak benar. Buktinya Presiden melakukannya nggak terjadi apa-apa. Maksudnya nggak ada hubungan antara keterpilihan Pak Prabowo dengan bansos yang dibagikan oleh Pak Jokowi. Berarti ya penelitiannya KPK itu kurang akurat. Kira-kira begitu lah. Ibaratnya kalau kita nggak bisa buktikan bahwa ada efek dari pemberian bansos yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap keterpilihan salah satu pasangan calon presiden 2024 ini gitu. Nah, Bung Ray tadi kan cerita tentang dulu waktu angket atau kasus Senturi itu kan asik gitu ya, maksudnya bergulir dengan begitu saja. Tapi kok pertanyaannya sekarang, kok untuk isu ini nih, isu yang katakanlah kita semua kayaknya merasakan gitu ya. Karena kan di zaman media sosial ini kan udah banyak, istilahnya ada yang testimoni, kepala desa dan lain-lain. Itu kan sebenarnya udah bisa dibilang, loh kenapa kok nggak langsung dieksekusi aja atau ditampung aja aspirasi ini oleh DPR. Nah, menurut Bung Ray itu kenapa? Sebenarnya ada apa dengan DPR-nya kalau Bung Ray ngelihat? Ini berarti kan sekarang ujungnya itu ada di DPR kan, Bung Ray? Pertama, masih ada rasa saling nunggu di antara partai-partai ini. Siapa yang jadi leadernya lah untuk menggolkan angket ini gitu. Nah, yang kedua adalah mungkin di antara mereka juga belum tumbuh rasa saling percaya sesama teman. Ya, misalnya partai 01 dengan partai yang 03 gitu. Itu mungkin belum ada semacam penyatuan ya, mau ketetapan dan sebagainya gitu.
Nah, yang ketiga boleh jadi di tengah-tengah itu ada suasana yang bersifat pragmatis kan. Gitu. Dalam pengertian ya sudahlah, kan angket-angket macam-macam, yang penting kita masa depan aja kan ada juga gitu. Masa depan itu artinya ya apa ikut koalisi Pak Ya, Prabowo atau tidak dan oportunis sebagainya, aja lah gitu oportunisme ya. macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, mungkin karena 3 alasan ini sih dugaan saya gitu. Jadi ada unsur saling siapa yang jadi leader nih gitu kan. Kalau kita lihat Nasdem, PKB dan PKS kan dorong PDI yang jadi leader. Tapi saya kira juga PDI-nya juga berpikirnya begini kalau bayangan saya tuh. Ya aku sih bisa aja leader, tapi kesetiaan kalian seberapa apa? Belum apa-apa udah nggak ada yang ngakuin pemilu pilpres kita udah sah katanya kan. Kan itu juga yang dijaga oleh PDI dong. Jangan sampai kita maju sendiri nanti gitu. Kalian tiba-tiba kemana-mana kan misalnya begitu tuh. Nah jadi itu yang saya sebutkan tadi. Masih PDI-nya berani jadi leader, maju gitu, karena dia nggak punya apa namanya itu ya, nggak punya beban lah menurut saya ya, kalaupun dia mau maju gitu. Karena kan tinggal kira-kira kan dia tinggal ngambil 1-2 orang aja di partai lain udah selesai kok. Karena nggak ada ketentuan komposisi 25 orang itu misalnya 50-50 nggak ada. Pokoknya 25 orang minimal dari 2 fraksi kan. Nah, kalau misalnya 23 orang itu PDI, 2 orang yang lain itu dari partai yang lain udah cukup sah persyaratan pengajuan. Gitu. Karena nggak ada ketentuan harus 50-50 gitu ya, harus 40-70, 60, dan nggak ada ketentuan itu. Yang ada itu 25 anggota DPR minimal dari 2 fraksi. Jadi kalau misalnya ya dari PDI 24 orang, cuma 1 dari partai yang lain, itu sah. Untuk persyaratan pengajuan loh ya. Gitu. Nah, dalam konteks itu saya kira PDI nggak ada masalah, karena PDI tinggal kerahkan selesai gitu. Nah masalahnya mungkin PDI jangan sampai nanti kita maju, malah yang lain angin-anginan gitu loh. Dan memang itu ada tanda angin-anginannya kan. Mungkin seperti yang tadi Bung Ray bilang, bukan pada pengajuannya. Mungkin kalau dalam pengajuannya kan tadi sederhana lah gitu ya, simple gitu. Tapi kan setelah pengajuan itu kan kemudian ada rapat yang harus katanya diputuskan oleh lebih dari di paripurna. Di paripurna itu. Nah, mungkin itu kekhawatiran dari dari PDIP jadi atau siapa ada gitu ya. Ada 2 sampai 3 tahapan berikutnya. Pertama adalah soal kan pengajuan nih. Kalau pengajuan sih nggak mungkin terlalu berat kan. Kita sebutkan tadi ya PDI kerahkan 24 orang, ngambil 1 dari luar selesai gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana di paripurnanya. Nah, itu tantangan pertama. Sebab kali paripurnanya itu kan harus mayoritas ya, 50+1, 2/3 suara anggota DPR untuk meloloskannya. Nah, setelah itu di pembahasannya nanti, gitu. Apakah di dalam proses-proses pembahasan ini, partai-partai yang mengusung hak angket itu totally mau melakukan kewajiban mereka untuk mengungkap ya apa yang terjadi sebenarnya dalam praktek dugaan adanya penggunaan kekuasaan di dalam Pilpres 2004 yang lalu. Nah, setelah itu baru pengambilan keputusan. Dan di situ juga, kan kalau kita lihat misalnya Bang Senturi itu kan 3 model keputusan. Rekomendasi A, B, dan C gitu. Nah, umumnya mereka itu mengambil C, karena yang A ini agak keras. A itu yang melanjutkan ke soal penyelidikan terhadap presiden kan. Itu kan susah ya. Gitu, macam-macam. Itu kan sulit gitu. Nah, akhirnya semuanya milih C gitu. Nah, 3 ini ya memang harus dipikirkan. Jadi jangan sampai layu sebelum berkembang gitu. Nah, meskipun begitu, kalau saya sih melihatnya, bagi PDI sih atau mungkin bagi partai yang lain itu, yang penting dorong aja dulu. Kenapa gitu? Karena ini semacam apa namanya itu, membuktikan kepada rakyat bahwa kalian itu tidak manis di bibir gitu. Iya. Bahwa kemudian nanti di paripurna tidak didukung, is okay, tapi kewajiban kalian yang sudah mendengarkan dan juga mengucapkan kemungkinan ini, kalian sudah laksanakan. Tapi kan gagal di paripurna misalnya, is okay gitu. Nah, itu juga yang saya harapkan tentu dari partai-partai semisal PKS, PKB, dan juga Nasdem. Karena mereka udah berulang kali mengatakan akan mendorong angket. Mestinya nggak boleh lagi mundur gitu. Nah, oleh itu lanjut terus ya kan. Nah, soal lagi-lagi jangan terbentur deh pikiran bahwa ini akan ke soal apa namanya itu
apa namanya itu, memecat ya, memberhentikan, memakzulkan presiden. Jangan. Jadi tujuan dan fokus utama kita itu adalah membongkar dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak sah untuk pemenangan pilpres tertentu. Nah, apakah itu akan berhubungan dengan keabsahan pelaksanaan pemilunya atau keabsahan pilpresnya? Nanti akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusinya. Karena DPR nggak bisa. Bukan wilayahnya. Bukan wilayah mereka. Wilayah mereka itu fokusnya cuma satu. Presiden ikut ikut campur tangan nggak menggunakan kekuasaan, itu aja. Kalau ternyata ikut, ya presidennya yang kena. Jadi bukan pemilunya gitu loh. Nah, pemilunya ini, nah hubungannya nanti dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi gitu. Sorry ya, Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi oleh karena itu jangan khawatir juga bahwa angket ini akan mengubah ya hasil pemilu. Saya kira itu sulit. Gitu. Tetapi bahwa ia bisa menegur presiden, membuat aturan tentang keterlibatan presiden di dalam pilpres, nah itu iya. Itu salah satu targetnya menurut saya. Nah itu, jadi mungkin karena ada kekhawatiran soal, makanya yang kalau di publik itu narasinya itu kan soal pemakzulan ya Bung Ray ya. Jadi ada semacam apa, kalau aku tuh ngelihat juga kayak konter narasi terhadap angket ini soal, wah Jokowi kan cuma sampai tinggal bulan Oktober. Buat apa kayak gitu-gitu loh. Jadi Ya, ada tuh ya. ya seperti itu sehingga dianggap kalau misalnya hak angket itu terjadi gitu, itu dianggapnya sia-sia. Padahal kan sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Bung Ray ini bukan pada person-person kan, tapi lebih kepada bagaimana membongkar supaya ini kan malah justru kalau misalnya tidak terjadi, katakanlah itu tidak kebukti dalam nanti sidang-sidangnya gitu yang asik gitu kan. Bahwa oh ini ternyata isu aja, rumor aja, akhirnya kita ngelihat oh memang pemilu dilakukan seperti itu ya. Artinya kalau nggak terbukti misalnya kan makin memberi keabsahan yang kuat. Betul, legitimate kan. Terhadap apa namanya itu pasangan calon yang dinyatakan oleh KPU menang ini kan. Gitu. Nah di satu segi Presiden juga terbebaskan dari asumsi-asumsi bahwa beliau itu menggunakan kekuasaan macam-macam. Nah, tetapi kalau terbukti, nah itulah menurut saya modal kita untuk mengevaluasi. Betul, nah, betul. Yang unik ini kan, misalnya kalau saya baca nih rilisnya Nasdem. Nasdem itu mengatakan bahwa berbagai dugaan pelanggaran, ya keburukan-keburukan di dalam pilpres maupun pemilu legislatif itu dijadikan sebagai catatan untuk melakukan perbaikan. Pertanyaan saya, perbaikan yang gimana? Makanya pertanyaan saya, siapa yang menyatakan itu buruk? Apa yang istilahnya berdasarkan dari keputusan apa, gitu kan? Iya. Pemilu berikutnya harus dilakukan secara lebih baik lagi. Kalau misalnya pemilu sekarang itu belum ada catatan atau kesimpulan baik dan tidak buruk gitu kan? Sebagai contoh misalnya, kan pembagian bansos yang dilakukan terus-menerus sampai 1 minggu sebelum pencoblosan, kan menurut kita itu buruk. Kan kalau yang melakukan kan dia nggak anggap itu buruk. Yang penting tujuannya tercapai. Iya kan? Artinya yang mengatakan itu buruk 01, 03. Kalau 02 mungkin menganggap itu bukan buruk kan. Nah bagaimana memastikan bahwa itu tidak buruk. Gitu. Buruk dan tidak buruk kan? Nggak ada kecuali melalui angket itu kan. Perlihatkan tuh macam-macam gitu kan. Nah, termasuk misalnya soal apa namanya penggunaan aparatus desa, penggunaan aparat keamanan. Bagaimana kita memverifikasi data-data ini benar atau tidak? Kan yang paling formal dan terhormat itu ya melalui angket. Itu formal, terhormat, absah, legitimate gitu loh. Nah itu yang menurut saya kok Nasdem ini unik gitu. Ngakuin pemilu, tapi saat yang bersamaan mengakui juga ada berbagai pelanggaran yang dijadikan sebagai catatan. Tapi kita nggak pernah memverifikasi catatan itu gitu. Nah oleh karena itulah saya merasa ya baik Nasdem, PKB, apa namanya PKS, PDI, kemudian tentu kita berharap juga P3 gitu, 5 partai ini
doronglah angket itu. Bukan karena apa-apa. Karena kita tidak tahu 2029 mereka berkoalisi dengan siapa. Jangan-jangan mereka tidak lagi berkoalisi dengan pemerintah yang saat ini misalnya kan. Sehingga dengan begitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh katakanlah partai-partai yang nggak didukung oleh mereka atau kekuasaan yang nggak mereka dukung, itu akan terjadi yang membuat mereka juga jadi kerepotan gitu. Nah, angket ini merupakan solusi yang tepat menurut saya untuk membongkar semua praktek ini. Maka dan oleh karena itu, kalau sekiranya ya, kalau saya sih melihatnya, kalaupun PDI dan PKS misalnya yang siap, meskipun saya juga mendengar PKB setidaknya 10 orang juga udah siap gitu. 3 partai ini saja maju, ya setidaknya mereka udah menuntaskan ya tanggung jawab mereka terhadap suara masyarakat, yaitu yang menghendaki supaya dilakukan hak angket ini gitu. Jadi mereka nggak sekedar manis di mulut saja, seolah-olah terima-terima, kemudian sebaliknya malah berkata yang lain gitu. Sebab pilkada kita ini kan dekat, Nong ya. November kita udah pilkada ya. Semua perilaku politik mereka hari ini, bagi saya sih jadi catatan mestinya bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihan mereka kepada kandidat yang didukung oleh partai tertentu. Loh kalau si A misalnya didukung oleh partai B misalnya, kan kita tahu nih partai B ini bolak-balik aja nih kerjanya. Boleh jadi masyarakatnya enggak deh itu. Ini dekat loh, Nong. Iya, dan kita kan udah mulai tuh muncul di berita nih. Efek dari kemenangan 02 dengan cara yang kita rasakan kemarin itu. Ini kan udah mulai bergulir nih, Bung Rai. Misalnya setelah Gibran berhasil menjadi wapres, kan kemudian anak mantunya kan juga, dan bukan hanya anak mantunya, sekpri di Bogor kayak gitu-gitu kan. Apalagi yang di Boyolali itu ya jadi kan artinya apa? Di sekitarnya bukan hanya intinya, tapi yang di luar inti yang itu yang ketika mengatasnamakan atau menempelkan dengan figur yang dianggap telah berhasil menjadikan Prabowo Gibran jadi presiden, akhirnya ikut-ikutan semua kan. Gitu. Itu mungkin juga catatan yang penting kenapa harus itu sudut ini. Yang lain itu kan soal makin bertumbuh luasnya praktek dinasti politik ini. Kan udah nggak malu-malu lah. Udah diterima masyarakat 60 sekian persen yang pilih Gibran kan kira-kira gitu loh, Pak. Nah itu satu hal tuh. Tapi hal yang lain kalau Anda nggak konsisten dengan apa yang Anda perjuangkan, tagline-nya perubahan, tetapi tiba-tiba ikut, ya kan, dorong angket, tiba-tiba hilang, gitu. Itu jangan-jangan itu menjadi catatan pemilih untuk menjatuhkan pilihan mereka nanti di pilkada 2024, tinggal bulan November ini kan, sehingga kandidat yang didukung oleh partai yang seperti ini, masyarakat ogah-ogahan untuk milihnya. Gitu. Kemarin janjinya angket, Anda nggak jadi itu. Kemudian masa ini calonnya sendiri ditinggal, satu ke MK, satunya ke mana gitu dan sebagainya. Itu bisa jadi, maksud saya masyarakat yang sudah menerima janji akan ada angket, pemberitahuan ada angket macam-macam itu nggak jadi, bisa-bisa partai-partai yang seperti ini akan dihukum di pilkada 2024 yang akan datang. Nah oleh karena itu menurut saya siapapun partai yang sekarang ya punya beban moral dan politik untuk melanjutkan angket. Ya, kalau moralnya tentu karena mereka udah janji, penting juga bagi bangsa ini. Politiknya jangan-jangan nanti ya kandidat-kandidat Anda di pilkada akan dijauhi oleh masyarakat gitu. Dan bisa juga sebenarnya dampaknya akan juga pada sikap apatisme juga ya pada masyarakat ya. Karena dianggapnya ternyata politik ya udah gitu aja gitu loh. Tapi saya kira itu kita bahas nanti dong, karena apa sih efek dari belum apa-apa udah warawiri, udah ketemu, udah silaturahmi, ya. Sehingga apa sih efeknya kepada pemilih? Cara-cara praktek-praktek yang seperti ini gitu. Tapi saya kira itu nanti. Iya, itu nanti kita setelah buka aja atau nanti kita jadwalin lagi ya. Oke. Thank you. Makasih Bung Rai dan penonton, kita akan ketemu lagi di program Teh Nong berikutnya. Terima kasih dan
Selamat berbuka puasa yang menjalankannya. Salam semuanya, dadah.